Pak Mm-mm. Ono, sebenarnya saya ingin menggali terlebih dahulu nih Pak Ono. Kalau untuk ITTS sendiri ini sudah ada kerjasama dengan provider lain terkait dengan adopsi kurikulum khususnya Pak? Jadi ceritanya gini ITTS. Di dalamnya tuh kebanyakan praktisi. Jadi orang-orang lapangan, terus juga pendirinya ITTS tuh itu provider sih sebenarnya ISP. Eh, Namanya apa ya? Pokoknya te.net.id. Jadi provider di Jogja base-nya. Dan jadi mereka orang provider, orang lapangan, kemudian diajak kerja sama pemerintah Tangerang Selatan, kemudian gabunglah dua makhluk itu jadi ITTS. Jadi isinya dosen-dosennya adalah orang lapangan gitu. Jadi kurikulumnya diambil dari pengalaman mereka di lapangan, kira-kira kayak gitu. Eh, itu yang pertama. Terus yang kedua yang agak kacaunya, ntar saya share aja ya. Boleh, boleh Pak. Silakan. eh Share entire screen. Oke, yang rada kacaunya kita bikin ini open course. Ini udah kelihatan belum ya? Udah ya. Sudah. Opencourse.itts.ac.id. Jadi karena mereka provider, mereka punya server segala macam, punya bandwidth segala macam, nggak masalah sih. Nah, karena kita orang lapangan banget, kemudian kita bikin terobosan agak gila juga. Kita bikin server namanya opencourse.itts.ac.id. Ini kuliah-kuliah di kampusnya dilepas free. Jadi ini kuliah-kuliah kita lepas free. Saya ambil contoh aja ya. Ini ada tulisan Open Course Cyber Security. Ini free. Basisnya ini Moodle sih, Moodle open source biasa. Kita bisa lihat ini materinya dari sini. Terus kemudian kalau kita lagi ngasih kuliah direkam taruh di YouTube lah biasa. Kemudian kita bisa lihat jumlah mahasiswanya sekarang ada 9.500-an lah, 400 sekian. Dan tapi jujur sih, yang kalau bisa dapat nilai 90 ke atas baru dapat sertifikat. Ini yang bisa dapat sertifikat baru 90 orang, 96 gitu. Jadi kuliah kita kasih free, sertifikatnya free. Kemudian kalau jadi kurikulumnya kita ambil dari ini ya, jadi nggak ada provider kurikulumnya, nggak ada sih. Jadi dari pengalaman lapangan banget sih, gitu kira-kira. Baik, baik Pak. Nah ini maksud dari kuliahnya dikasih free ini benar-benar kuliah terbuka aja atau nanti ketika mereka graduate tetap akan dapat graduation certificate yang diterbitkan Kemendikti atau Nah, kalau kalau pengen dapat ijazah sarjana, bentar. Ijazah ini kok website saya hilang ya? Mana? Jadi nggak bisa ngelihat ini. Kemana web saya? Ini kok hilang sih? kurang tahu nih Pak. Ini saya nggak bisa lihat web nih sekarang. Bingung gue. Ya udah, webnya hilang. Browser saya hilang. Ntar, ntar, ntar. Oh, ada di sini kali ya. Oh, oke, 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 ya, 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 ya. Oke, udah bisa lihat lagi. Jadi yang kita kasih free adalah sertifikat sudah menyelesaikan kuliah, bukan ijazah sarjana. Jadi kalau mau jadi sarjana ini jadi kayak strategi marketing sih. Jadi kalau mau sarjana daftar sebagai mahasiswa ITTS, bayar SPP, nanti bisa dikonversi jadi kredit. Kemudian kalau mau dapat gelar ya harus nyelesain 144 kredit. Kemudian jadi sarjana, dapat ijazah sarjana. Jadi untuk sarjana mereka harus daftar sebagai mahasiswa. Cuman kejadiannya seru juga, beberapa kampus lain akhirnya ngomong sama kita, boleh dong mahasiswa kita ngambil juga free. Ya udah ambil aja. Jadi berapa kampus sudah mulai ngambil ke kita free juga sih. Ada ITENAS, ada berapa lah, Politeknik segala macam, Politek Bengkali segala macam pada mulai ngambil free. Jadi kayak gitu kira-kira. Terus antar sharing sih sebenarnya, antar kita sharing juga. Jadi mahasiswa saya nego juga, mahasiswa kita boleh ngambil ke sana juga free ya. Ya udah, kira-kira kayak gitu bentuknya. Baik. Nah, kebetulan hari ini yang saya ingin offer adalah kurikulum terkait cloud computing nih, Hmm. Pak Ono. Hmm. Dan ini memang disasarnya untuk pendidikan tinggi, artinya mereka yang memang terdaftar sebagai mahasiswa nih, Pak Hmm. Ono. Ya. Namun untuk ITTS
integrasi, saat ini kita tidak bisa melakukan integrasi dari platform kita ke platform Bapak. Yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan resources-nya Pak, dalam artian misal nih seperti yang Bapak jelaskan tadi, biasanya dibikin video penjelasan dan diupload, itu boleh dilakukan dengan resources yang kita berikan. Nantinya dalam program ini yang kita berikan salah satunya adalah modulnya Pak. Jadi dalam artian ketika Bapak mendapatkan modulnya dan Bapak ingin bikin video penjelasan dan diupload ke open source platform yang Bapak punya, itu diperbolehkan. Namun untuk resources yang lain, khususnya untuk akses ke platform kami, Mm-mm. itu diperlukan kredit yang nantinya akan kami fasilitasi. Namun kredit ini hanya bisa kami berikan kepada mereka yang memang terdaftar di institusi Bapak yang tengah mengikuti pelajaran guna mendapatkan gelar sarjana Pak. Oh, kalau mau gampang gini aja deh. Ini dibikin gampang aja ya. Ya, Eh, Soalnya kita juga ada sama Huawei, sama banyak sih. Eh, sekarang saya jujur aja ketika lihat tweet-tweetnya Bapak yang pas membahas Huawei, makanya saya langsung inisiatif, oh ini kayaknya bisa nih, coba deh saya kirim email gitu. Sama Huawei. Jadi bikin skemanya dibikin gampang banget sih. Jadi intinya gini dah. Kalau sama Huawei intinya gini, kalau bisa dapat sertifikat dari, kalau ini kasus Huawei ya, tapi juga ini kejadian sama yang lain juga sih. Jadi kalau misalnya kita dapat sertifikat dari Huawei atau dari yang lain, sertifikatnya kita bisa transfer jadi kredit kuliah sih. Jadi kita nggak integrasiin, jadi kita jujur ngintegrasin mabok, males. Kerjaan banget. Kalau kalau dosennya ada waktu ya syukur. Tapi kalau kita mau gampangnya gini aja. Jadi mahasiswa ngambil ke sono, kalau bisa dapat, jadi sana ngeluarin sertifikat bahwa berhasil dapat nilai berapa lah gitu ya, ujiannya segala macam, tugasnya selesai, ujian selesai, dapat nilai berapa. Nah itu mereka dengan bekal sertifikat itu ngomong ke bagian akademiknya kita, saya berhasil dapat sertifikat dari Google Cloud gitu ya. Ya udah, kuliah cloud computing dapat nilai persis sama-sama yang itu, jadi langsung transfer kredit aja gitu. Oh, oke. Jadi nggak usah pusing. Baik, kalau untuk mungkin saya share screen ya Pak, saya Hmm. jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak bisa review juga mana nih yang kira-kira cocok, karena memang di dalam program saya ada beberapa program mulai dari yang levelnya dasar sampai yang memang intermediate yang nantinya arahnya ke sertifikasi yang memang di-host oleh Google-nya sendiri Pak. Hmm. Boleh ya Pak ya? Ini Boleh, saya boleh, share boleh, boleh. ya. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih Pak, kalau untuk apa namanya, mahasiswa-mahasiswi yang terdaftar di ITTS ini sendiri, apakah kebanyakan sudah bekerja atau memang kayak memang benar-benar fresh gitu, dalam artian memang nggak yang Kebanyakan kerja sih. Cari duit. oh Susah. Kalau nggak ada duit pening kepala. ya, kemungkinan besar mereka ini sebelumnya udah SMK gitu, kemudian ambil kursus di ITTS untuk memperdalam ilmu gitu ya Pak Iya, ya. kebanyakan kayak gitu sih. Sebagian juga bahkan mahasiswanya kita gaji sebagai karyawan akhirnya di kampus. Jadi sebagian karyawan ya mahasiswa juga gitu. Yang menarik. Baik, Pak. Tapi saya coba jelaskan dulu, barangkali ada satu dua program yang sekiranya menurut Bapak cocok nih untuk diimplementasikan Hmm. ke ITTS. Please let me know, Pak. Kami akan dengan senang hati tentunya mensupport ITTS juga ya, Pak ya. Hmm. Oke, baik. Yang pertama tentunya hari ini kita akan berbicara mengenai kurikulum Google Cloud itu sendiri. Namun ini dikhususkan untuk pendidikan tinggi seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, pertama tentunya kami memiliki moto nih Pak, mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk memasuki dunia kerja pertama di bidang cloud gitu. Dalam artian saat ini cloud ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang populer, apalagi ketika pandemi masuk, banyak bisnis yang tadinya memakai server fisik beralih ke cloud untuk memudahkan mereka ekspansi juga nantinya, dan sebagai salah satu alternatif untuk penyimpanan data yang saat ini dihitung tergolong murah daripada membeli server fisik dan maintain sendiri. Kemudian tentunya dengan hal itu
ada banyak sekali lowongan-lowongan yang memang dikhususkan memiliki kriteria memahami cloud itu sendiri, yang mana saat ini talent ini sangat sulit ditemukan bagi mereka-mereka yang memang fresh baru lulus, kecuali mereka sudah bekerja, sudah memang terpapar dengan cloud, mereka akan punya pengetahuan itu. Namun ketika mereka belum bekerja, akan sangat sedikit yang memang benar-benar memahami isi dari cloud itu seperti apa. Sehingga dalam hal ini kami pun berinisiatif untuk membekali mereka dengan keterampilan kerja yang nantinya dibutuhkan ketika mereka lulus dari dunia perkuliahan. Nah, tentunya di sini juga sudah ada riset yang dilakukan yang menyatakan 76%, artinya 3 dari 4 pembuat keputusan di bidang IT secara global melaporkan adanya kesenjangan keterampilan, terutama di dalam dunia cloud computing, Pak. Jadi memang talent dalam bentuk cloud ini sangat susah dicari, dalam artian memang masih ada gap terkait dengan keterampilan ini. Nanti mungkin setelah meeting ini saya juga akan mengirimkan deck ini sehingga Pak Ono dan teman-teman juga bisa menggali lebih lanjut terkait dengan program yang ada di kami. Sehingga nanti jika dirasa memang cocok, Pak Ono bisa membalas email saya kembali untuk kita mulai pembicaraan kembali bagaimana ini bisa diimplementasikan di ICTS ya Pak ya. Kemudian tentunya kami juga memiliki menyadari bahwa ada tantangan bagi fakultas itu sendiri terkait dengan pengelolaan kurikulum. Yang pertama, karena cloud ini memang berkembang dan masih sangat pesat perkembangannya, sehingga bagi dosen mengambil mata kuliah akan sangat memakan waktu jika mereka harus mengelola kurikulum tersebut seorang diri. Dalam artian ketika mereka harus build in semuanya dari scratch, bikin PPT-nya, bikin videonya dan lain sebagainya, mereka kadang-kadang akan merasa kesulitan dan terlalu kewalahan dengan hal tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas mereka sudah sangat banyak, sehingga dikhawatirkan tidak ada dosen yang mau mengampu mata kuliah ini. Dan dalam hal ini upaya kami adalah kami yang akan mengelola kurikulum tersebut dan kami yang akan memberikan training kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut, sehingga dosen ini akan nantinya merasa terbantu dengan hal ini. Kemudian ada kurikulumnya, terkadang ada kendala pada sumber daya, salah satunya platform untuk melakukan praktek itu sendiri. Ada kurikulumnya, ada materinya, tapi tidak bisa melakukan praktek. Hal ini juga dirasa nantinya tidak akan maksimal ketika mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa, sehingga dalam hal ini kami juga memberikan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan praktek di dalam sandbox GCP yang sudah kami sediakan. Dan yang terakhir, tentunya dengan berkembangnya pendaftaran di bidang ilmu komputer, pihak dosen, pihak kampus juga tentunya ingin memberikan paparan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa-mahasiswa mereka untuk belajar hal yang lebih luas, hal yang lebih terupdate yang ada saat ini dan yang berkembang saat ini di dunia. Kira-kira dari 3 permasalahan ini juga ada yang dialami, Pak? Ya, ada sih. Ini sayangnya dosen cloudnya nggak ikut. Harusnya dosen cloudnya ikut. Ya udah nggak apa-apa sih. Saya bisa ngajar cloud juga sih. Terus. Mungkin nanti kalau memang diperlukan meeting kembali, just let me know Pak, saya akan jelaskan kembali. Ya Pak ya. Iya ya. Untuk saat ini, saya akan membagi hal ini menjadi 4 nih Pak, untuk Google Cloud Learning dalam pendidikan tinggi. Yang pertama tentu saja platformnya yang kami sebut dengan Google Cloud Skills Boost. Di dalam platform tersebut sudah ada kredensial dan jalur pembelajaran. Nah, berbicara mengenai kredensial di sini terbagi menjadi 2 nih Pak. Ada yang namanya micro kredensial yang kami sebut dengan badges, dan sertifikasi tentunya di akhir pembelajaran. Kemudian untuk kurikulum itu sendiri kami membagi menjadi 2 kategori Pak. Yang pertama Google Cloud Computing Foundation, di mana kurikulum ini adalah kurikulum paling dasar yang kami berikan, yang mana di dalamnya itu sudah mengupas tentang segala topik yang benar-benar paling dasar. Jadi memang pengenalan Pak mengenai cloud computing itu seperti apa. Jadi apa itu cloud, kemudian infrastruktur di dalamnya seperti apa, network di dalamnya seperti apa, mengupas dasar mengenai machine learning di dalam cloud, AI di dalam cloud, dan data di dalam cloud juga. Kemudian setelah program ini berakhir, nanti bisa masuk ke dalam program career readiness, di mana program ini sudah berada di level intermediate, dalam artian kami ingin mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi
untuk memasuki dunia kerja, di mana nggak cukup hanya dengan pengetahuan dasar yang sudah diberikan. Jadi di sini akan ada skill up dari program sebelumnya, di mana di sini akan memiliki 3 track yang bisa diambil sesuai minatnya mahasiswa-mahasiswi. Contohnya mahasiswa-mahasiswi mereka sudah tahu mungkin ketika mereka lulus ingin menjadi entah itu cloud engineer, data analyst, ataupun menjadi uh, suatu di bekerja di posisi yang memang hanya bridging seperti DM. Di sini kami sediakan wadahnya. Jadi kami sediakan 3 track, di mana 2 dari 3 track ini memiliki sertifikasi yang di-host oleh Google. Kemudian yang terakhir ini faculty benefit, di mana pihak fakultas yang mungkin sedang mengerjakan tugas berbasis project dapat meminta kredit untuk GCP dan hands-on lab untuk Google Cloud Skillsbook secara gratis guna menyelesaikan project tersebut. Nah, kalau untuk faculty benefit kebetulan memang bukan saya yang handle Pak, namun jika Bapak tertarik nanti saya akan proses kontaknya dan bisa dieksplor lebih lanjut ke tim terkait. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Jika tidak mungkin saya Itu yang warna merah itu dapat sertifikat juga nggak bagaimana? Kan yang merah bukan yang Google Cloud Foundation itu kan bukan dari Google berarti ya? kalau Google Cloud Computing Foundation itu dari Google Pak, Ah. namun yang kami berikan hanya micro credential dalam bentuk skill basis. Mungkin lebih lanjut saya Oh, bisa skill batch. ngobrol. Oh, Iya Pak. Sebelumnya sudah pernah mengakses Google Cloud Skillsbook Pak? belum belum. Belum ya. Nah, Google Itu Cloud ada Skillsbook tadi bilangnya ada 4 ya, ada 4 batch yang harus diambil untuk selesai gitu ya. betul kalau untuk yang kurikulum dasar Pak. Jadi kalau untuk yang kurikulum teknologi. Kalau yang sertifikat yang warna kuning itu kan udah sertifikasi ya. Nah, kalau untuk yang GCPF ini ada 4 skill badges Pak di dalamnya. Jadi nanti akan dapat 4 micro credential setelah menyelesaikan kursnya. Itu Nah, ada nanti kita ada tesnya gitu ya bagaimana sih? kalau di kita hanya ada quiz aja Pak Oh, dengan quiz quiz. online. Oh, oke. Ya nggak apa-apa sih. Eh nggak pertanyaannya gini, sebenarnya pertanyaannya gini aja sih sebenarnya. Seberapa susah untuk dapat yang sampai yang kuning? Oke. Kalau Takut yang anaknya tewas duluan. baik, kalau yang dasar ini saya sendiri pun juga sebelum apa namanya fully on board, saya juga ambil nih Pak. Dalam artian yang dasar ini memang benar-benar ngupas secara dasar aja, bahkan tidak ada prerequisite yang Oh, diperlukan dalam jadi ini gampang banget ya. ya mereka-mereka yang ingin tahu cloud secara dasar, yang hanya ingin tahu aja, ini kurikulumnya Pak. Namun Oke. ketika sudah masuk ke sini, ada Hmm. 3 track yang disediakan. Di sini kalau menurut saya pribadi yang memang bukan orang tech backgroundnya agak berat. Karena memang ada prerequisite yang diperlukan. Ketika saya mencoba pun, saya merasa cukup kewalahan mengerti Eh, materi yang ada. Enggak, ini saya lagi mikir konversiin ke kredit sih sebenarnya. Kalau Baik, berarti yang dasar ini kalau dikonversi ke kredit nggak terlalu menarik berarti ya, nggak terlalu susah. Jadi yang ini yang bisa dikonversi ke kredit beneran yang ini berarti ya, yang 3 ini ya. yang 3 Tapi ini atau berapa bebannya kayak gimana sih maksudnya berapa jam per minggu gitu? baik, baik Pak. Mungkin izinkan saya jelaskan platformnya terlebih dahulu. Heeh, Setelahnya nanti kita akan mengupas lebih dalam terkait 2 kurikulum ini. heeh. Gimana Pak? Iya, Boleh ya? iya, iya, iya. Baik. Saya kembali ke platformnya. Nah, ini adalah platform yang kami gunakan Pak. Jadi ini semacam LMS yang dibuat oleh Google yang Iya, sebelumnya dikenal dengan nama Quizlet Pak. iya. Nah, Quizlet ini sebenarnya public platform yang bisa diakses oleh siapapun Pak. Jadi sesimpel mereka registrasi, bikin akun, mereka sudah bisa mengakses yang ada di dalam sini. Namun untuk mengakses lab-lab yang ada di dalam sini diperlukan yang namanya kredit Pak. Nah, kredit ini hanya bisa didapatkan melalui pembelian yang pertama tentu saja. Namun juga bisa didapatkan melalui program kami secara Hmm, gratis. oke. Jadi kalau misalkan harus beli kredit, pihak-pihak kampus biasanya akan harus hitung-hitung budget. Nah, namun Hmm. di dalam program kami semuanya kami fasilitasi termasuk kredit ini Pak. Nah,
dalam platform ini sudah ada katalog yang isinya itu terdiri dari 700 plus aktivitas pembelajaran yang bisa diambil, Pak. Jadi semacam misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah cenderung ingin belajar semuanya mengenai data analitika atau machine learning, sesimpel mereka ketik keywordnya di sini, nanti mesin pencariannya akan mengeluarkan hasil aktivitas pembelajaran yang relevan. Namun, kami juga sudah mempermudah dengan menyediakan tab di sini. Nah, tab ini didesain berdasarkan role. Jadi memang dia sudah role based, di mana di dalam satu tab ini terdiri dari beberapa aktivitas pembelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswi untuk memperdalam skill mereka. Contohnya, jika mahasiswa-mahasiswi ingin belajar mengenai network engineering, mereka bisa ambil tab ini. Di dalamnya sudah ada 11 aktivitas pembelajaran yang bisa dipelajari guna mempertajam skill mereka di bidang network ini, Pak. Ini keluar sertifikat, yang ini keluar sertifikat kalau ini ya. Nah, kalau yang ini Bukan micro kan? micro semua yang diakses di sini, Pak, nantinya berakhir dengan micro credential, Pak. Oh, ini masih micro semua. Oke. Nah, kalau yang di dalam sini micro credential, namun ketika mereka menyelesaikan dua track tadi yang saya sebutkan di career readiness, Hmm. setelahnya mereka ingin ikut ujian sertifikasi, disitulah baru akan didapatkan sertifikasi. Oh, ada lagi ujian sertifikasi. Oke. Iya. Nah, itu ujian sertifikasinya bayar lagi atau gimana? Nah, kalau untuk ujian sertifikasi tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan, Pak. Hmm. Nah, di dalam program kami akan support dengan pemberian voucher diskon, Pak. Hmm. Perkiraan berapa biar tahu anak-anaknya ntar? Untuk berarti kalau di ITTS sendiri ini condongnya lebih ke untuk ambil sertifikasi engineer ya, Pak. Intinya sederhana aja sih. Condongnya buat gantiin kuliah. Oke. Jadi saya sih nggak sertifikasi yang mana nggak terlalu, kita nggak terlalu inilah. Tapi ini kan jadi kita punya pola gini, sertifikasi dari industri kita bisa konversi jadi kredit kuliah, itu aja intinya mah gitu. Cuman masalahnya tuh anak-anak kan anak-anak nggak kaya-kaya banget, jadi harga jadi seru urusannya, gitu aja sih sebenarnya. Kalau untuk skill budget sendiri ini nggak bisa dipertimbangkan, Pak, untuk bisa dikonversi Apanya? menjadi skill budget. Jadi seperti yang sudah Oh, saya yang sampaikan, skill-skill itu ya. uh, Ya udah mungkin bisa itu aja kalau mau gampang lah ya. Skillnya kalau dulu. itu tidak akan ada biaya, Pak, sama sekali. Oh, oke 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 oke. Cuman kayaknya harus beberapa skill, harus berapa batch sih, nggak bisa satu batch mah garing banget. Iya, jadi mungkin bisa dikumpulkan kayak misalkan di GCF tadi kan ada 4 skill pages dalam satu program. Mungkin bisa dikonversi jadi 2 SKS atau berapa gitu kan. Oke. Dan nanti satu track itu juga bisa punya 2 3 skill pages, Pak. Jadi dalam artian mungkin saya loncat dulu deh Oh iya, menjelaskan. kayaknya skill badges-nya aja yang kita ambil lah. Ya, kalau skill badges itu tidak ada biaya sama sekali, Pak. Namun, once mereka memutuskan untuk melakukan sertifikasi, tentunya kami tetap akan memberikan dukungan, Pak. Oh iya ya, mendingan skill badges-nya aja dulu lah di kuliah. Itu tadi satu skill base ada berapa? Kayaknya ada 6 atau berapa ya? Modul gitu ya. Ya, jadi misalkan untuk GCCF nih, Pak. Hmm. Di dalam GCCF ini, ketika dikonversikan ke dalam platform Google Cloud Skills Boost, akan ada 4 area yang akan dibahas. Oh. Berarti setelah mereka menyelesaikan Google Cloud Computing Foundation ini, akan mendapatkan 4 skill basis nantinya, Pak. Oh, kalau enggak mending yang ini. Ya udah ini aja lah yang gampang lah. Tapi konsekuensinya catatannya mereka harus selesai 4 baru bisa dikonversi jadi. Nah, ini berarti perlu ini juga apa ya? Perlu ngejelasin ke anak-anak itu berarti ntarnya. Ya, Bulan Oktober deh paling cepat. boleh, Pak, boleh. Namun kami berharap sih, Pak, akan bisa dimulai dari dosen yang mengampu mata kuliahnya dulu gitu. Jadi Oh, dosennya dosen dikorbankan dulu ya, siap. ya dosennya di training dulu sebulan, dalam arti nanti ketika mahasiswa on board mereka memiliki pertanyaan
dosen bisa menjadi mentornya mereka itu. Ya, ini dosen cloudnya rada-rada soalnya nih. Rada-rada pasif gitu, susah disuruhnya, ampun dah. Baik. Mungkin kita balik ke platform tadi udah cukup jelas ya Pak. Jadi nanti Udah. Jadi kita negonya di skill batch aja lah, yang free dulu lah, biar gampang ceritanya nggak usah pakai duit dulu. baik. Nah, ketika mereka menyelesaikan track yang ada, mereka bisa mendapatkan badges. Badges ada dua juga nih Pak. Ada yang namanya completion badges, ada juga yang namanya skill badges. Jadi setelah mereka menyelesaikan track, nanti akan disediakan yang namanya lab tantangan. Di mana lab tantangan inilah yang digunakan untuk meraih skill badges. Jadi setelah menyelesaikan semua hands on lab, materi, video yang ada, mengambil lab tantangan selesai akan dapat skill badges. Yang jadi masalah sama anak-anak itu terutama harus didampingin nih. Anak-anak ini parah loh, asli parah banget. Maksudnya didampingin tuh, ini kejadian nih yang sama ini ya, sama Huawei. Yang daftar 1.100 orang. Yang lulus tahu berapa orang? Berapa Pak? 20 orang. Baik. Kira-kira Jadi kendalanya apakah di bahasa atau gimana ya Pak? kendala pertama bahasa, kendala kedua nyali, kendala ketiga emang apa sih, persistence, apa sih, kengototan itu kurang. Jadi emang parah banget, harus didampingin banget sih. Maksudnya harus saya pecutin satu-satu tiap kali gitu. Modelnya gitu sih. Ya bagian dari proses pembelajaran lah, itu mah emang gitulah. Jadi Sangat cocok Pak. Saya juga bisa mengerti ya Pak. Motivasinya kurang. pengennya dapat sertifikat tapi nggak mau kerja keras, kan pening kepala jadinya. Baik, baik. Jadi saya harus ya oke lah. Saya berarti strategi pertama saya harus mecut dosennya dulu, dosen cloudnya supaya ikut di sini. Cuman saya nggak bisa ngarepin dia buat mendampingi mahasiswa banget sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya harus turun. Nah ini ada Pak Chandri nih, kagak keluarin ini nih, Pak Chandri kagak ngomong, kagak apa, parah lu Pak Chandri. Ini yang raih sih Pak Chandri, itu curang dia. Kenal Pak Chandri. Halo, salam kenal. Iya, tenang aja, Prof. Nanti bisa dipecutin kok. Itu Saya nyimak dulu, saya nyimak dulu aja. bentar, dosen cloud siapa sih? Dosen cloud si kemarin ketemu orangnya siapa namanya ya? Lupa dia. Lupa juga dia. Ya udah ntar ini bagian kita lah, kita harus koordinasi internal. Dosen-dosen satu dua dosen cloud suruh dikorbanin dulu. Saya harapannya bisa dampingin soalnya sebenarnya. Ya, Baik. gini si Prof. Sebenarnya kalau pelatihan kayak gini masuk ke kurikulum, ya dosennya dulu yang di TOT gitu, baru nanti apa namanya ke mahasiswanya itu jadi lebih masuk ke kurikulumnya jadi lebih ini sih. Tapi kalau misalkan tadi usulnya Prof untuk yang tadi apa? Yang empakan tadi itu sih oke aja sih Prof. Kalau mau masuk tinggal diganti kredit ke Kuliah sih gampang. kuliah. Cuman kan masalah sih mahasiswa harus didampingin. Mahasiswa kita kan rada-rada nih. Kalau nggak didampingin nggak ada yang lulus soalnya. Minta ditabokin satu-satu tuh anak-anak. Iya, harus dipecut-pecut dulu ya Prof ya. Ayo kerjain gitu ya Prof ya. Ya, Saya nyimak dulu aja. Kalau gitu mungkin saya jelaskan lebih lanjut nih Pak terkait kurikulum Google Cloud Computing Foundation terlebih dahulu ya Pak ya. hmm. Jadi memang kurikulum ini didesain seperti yang sudah saya infokan adalah kurikulum dasar Pak. Nah metode pengajarannya juga bisa jadi dua versi Pak. Yang pertama dipimpin oleh fakultas, yang kedua on demand. Kalau on demand itu berarti aktivitas pembelajaran mandiri di Hmm. mana semuanya dilakukan di Google Cloud Computing di Google Cloud Skills Boost Pak. Durasinya terdiri dari 40 jam di mana 40 jam ini sudah mengcover teori dan praktek. Nah, audiensnya ini sendiri bisa pelajar profesional dengan sedikit atau bahkan tanpa latar belakang pengetahuan mengenai cloud itu sendiri. Jadi Ja- memang diajarkan dari awal dasar pengenalan cloud itu apa dan sebagainya. Ini yang on demand tuh mereka baca sendiri maksudnya ya? Ada videonya, Pak. Oh ada videonya, oke. Cuman nggak ada pendamping apa-apa ya? Ya, Oke, pendampingnya jadi harus si dosen yang kita korbankan dulu itu ya? self learning, Pak, kalau on demand Iya. versi. Dan kalau dipimpin oleh fakultas, ini metodenya juga banyak, Pak. Jadi Hmm. misal di ITT
mata kuliah terkait cloud computing, pengen di-embed dengan Google Cloud Computing Foundation, prakteknya itu boleh Pak. Mhm. Atau memang benar-benar pengen memakai seluruh resources yang kami sediakan, baik itu modul, kemudian SPP-nya, instructor guide-nya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sediakan pengen dipakai juga, itu juga boleh Pak. Dalam artian kalau dipimpin oleh fakultas ini juga kami membebaskan Pak, dengan kebutuhan fakultas itu sendiri. Misal pengen diajarkan via online nih, Hmm. Zoom meeting atau Google Meet itu boleh, atau pengen diajarkan di kelas offline itu juga boleh, atau bahkan ingin diajarkan dengan membuat video penjelasan diupload di siakannya kampus itu juga boleh. Jadi memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan fakultas itu sendiri, namun bisa menggunakan resources yang sudah kami sediakan. Itu yang ujiannya di Google atau jadi soalnya bentuknya kayak gimana ya? Oke, kalau untuk soalnya Pak, ini bank pertanyaan yang bisa digunakan mungkin nanti ketika ada UTS atau ada quiz atau ada ujian akhir semester, untuk memudahkan dosen tanpa harus membuat Ya. pertanyaan dari nol, bisa menggunakan bank pertanyaan yang sudah kami sediakan. Jadi bang soalnya udah ada di sana ya? Udah ada 200 pertanyaan yang sudah kami sediakan yang Oh, bisa digunakan oleh instansi. wise. Ujiannya online gitu ya? Kalau yang GCCF ini bukan sertifikasi Pak. Jadi yang GCCF ini misalkan nanti setelah di akhir perkuliahan, Hah? Bapak ikut tes pengetahuan mahasiswa-mahasiswi, tentunya melalui kuis, ujian ataupun ulangan. Nah, untuk membuat Oh, pakai kertas. ya. Oh, boleh. Oh, gitu. Oke, oke. Kalau kita biasanya taruh di modal aja. Nah, kalau memang mau ditaruh di modul berupa Di modal e-learning ya. Di oh server e-learningnya kita. juga boleh Pak. Jadi tinggal simply Bapak tinggal copy paste kan. Jadi ada pertanyaan, ada pilihan jawaban ataupun Itu soalnya apa? Soalnya esai atau gimana? sejauh ini sih hanya itu Pak. Oh, alah. Ya, oke lah. Gampang itu mah. Bisa kita konversiin gampang. Oke baik. Bisa ya Pak ya? Ya, cuman 200 kayaknya kurang membuat mahasiswa sengsara deh. Wah, Se- saya biasanya 6.000 soalnya. wow. Ini saya lagi bikin soal buat cyber security, ada 6.000 soal. Pak, nanti mungkin bisa jadi masukan kami juga biar ditambah soalnya ya Pak ya. Enggak, soalnya gini cara kita main tuh gini, kan kita pakai e-learning online. Konsekuensinya online, mereka kan bisa nyontek satu sama lain. Supaya kagak bisa nyontek, saya bikin bank soalnya gede banget. 100 soal ujian beda semua. Duduk sebelahan, soal beda gitu. Jadi dijamin sengsara gitu maksudnya. Baik, baik. Noted Pak, noted. Kalau 200 mah kurang sengsara. Mah itu bukan sengsara sih Pak, Oh ya, itu gitulah. yang dulu tadi. Tapi udah gitu anak-anak jadi ini. Jadi kalau mau gini, kalau mau gombal sih bisa gini, kita saling sharing aja. Misalnya nanti kita dapat yang 200, kita kembangin lagi, kita share lagi ke sono gitu. Bisa, boleh juga Pak. Bisa Pak. Ya, Tapi bisa Pak. kalau nggak sengsara lah, parah. 200 mah kurang. Baik Pak. Nah, untuk Google Cloud Computing Foundation ini bisa di-delivery dengan faculty lab modelnya. Nah, ini akan kami sediakan 10 modul yang terlampir Pak. Namun, jika dikonversikan menjadi on-demand version, ini hanya akan menjadi 4 track Pak. Jadi, 4 area inti. Di dalamnya sudah ada 28 hands-on lab yang bisa diakses oleh mahasiswa-mahasiswi untuk mempertajam skill mereka. Oke, oke, oke. Nah, di dalam hal tersebut sudah mencakup tujuan pembelajaran, garis besar agenda, topik kuliah, hands-on lab, lab alternatif, quiz atau ulangan, serta ringkasan dan rangkuman di bagian paling akhir. Oh, udah enak banget sih itu. Nah, resources yang akan kami sediakan yang pertama tentunya PowerPoint slide-nya Pak. Hmm. Kemudian di bawahnya juga sudah ada catatan kaki yang bisa diinput oleh dosen untuk menjelaskan lebih lanjut terkait Ya. apa yang ada di PowerPoint. Kemudian panduan instruktur, RPP, dan bank pertanyaan, serta akses ke Cloud Skills Boost tadi Pak untuk melakukan hands-on lab setelah mereka menerima materi di kelas. Oke. Ini ada yang ingin ditanyakan Pak? Udah keren lah. Udah.
masuk program berikutnya nih Pak. Ini adalah program career readiness yang saya informasikan adalah intermediate level nih. Jadi setelah kita memberikan basic, tentunya kita pengen skill up nih mahasiswa-mahasiswi agar memiliki skill yang lebih nih daripada hanya tahu dasar. Dalam artian kita memang benar-benar ingin mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Di dalam program career readiness ini kami memiliki 3 track Pak. Yang pertama Associate Cloud Engineer, yang ini memang benar-benar technical isinya, di mana prerequisite yang diperlukan juga seputar technical, kemudian data analytics, dan terakhir Cloud Digital Leader. Kalau Cloud Digital Leader ini memang benar-benar mengupas dari sisi bisnis. Jadi kalau ACE tadi mengupas dari sisi teknikalnya, kalau Cloud Digital Leader ini lebih ke bisnis perspektifnya. Sorry, yang data analis itu ada di fundamental juga ada berarti ya harusnya. Sedikit mengenai data. Oh, sedikit. Oke. Jadi yang di fundamental lebih banyak ke arah cloud engineer berarti ya. Pengenalan sih Pak. Jadi memang Oh, pengenalan semuanya. iya, kalau yang GCCF ini emang benar-benar mengupas, tapi memang benar-benar dasar sih. Oh, soalnya ini dua dosen yang beda nih soalnya. Data analis sama cloud engineer beda beda makhluk ini. Sama yang digital ini beda makhluk lagi, ini 3 dosen beda ini. Oke. Nah, kalau misalkan memang diampu oleh 3 dosen dan ini pengen diintegrasikan dengan mata kuliah yang sudah ada juga, Pak, kami sangat terbuka. Dalam artian udah punya, misalkan udah punya mata kuliah data mining. Udah ada. Pengen di-embed dengan ini untuk prakteknya itu juga boleh, Pak. Jadi dalam artian dalam 1 semester mereka ambil mata kuliah data mining, nanti prakteknya akan melakukan pengolahan data di dalam platform Google Skills di hands-on lab-nya. Ada di yang fundamental ada ini berarti ya. Labnya. Kalau yang ini beda Pak. Oh, beda ya. Track-tracknya sudah berbeda dari yang dasar tadi Pak. Oh, walah. Jadi ini memang track yang disediakan Untuk yang upskill. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan kita balik ke sini, mungkin saya kasih lihat aja ya Pak ya. Nah, kalau untuk ACE ini track yang akan diambil. Kalau untuk data analytics ini data yang akan diambil track. Jadi dalamnya sudah ada 16 aktivitas pembelajaran yang membahas mengenai data di dalam cloud. Itu dapat yang itu bukan dapat sertifikat kan, ini dapat yang apa tadi istilahnya? Micro credential. Iya, itu micro credential itu ya. Tapi bukan micro credential yang Google Cloud itu ya, bukan fundamental bukan ya? Beda lagi Pak. Oh, oke. Lain Pak. Kayak ini Prof, kayak apa namanya pendalaman gitu. Enggak, ini juga menarik soalnya. Jadi maksudnya kalau ada ya, yang Mbak Siti ini kan yang Google Cloud Foundation ini, yang data analis juga menarik sih buat Bu Tuti. Jadi memang yang kami sediakan free to access Pak, especially untuk Google Cloud Skills Boost. Jika memang Bapak Ibu dosen setelah explore juga di dalam sini merasa ada track yang bisa menjadi lahan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan apa yang mereka pelajari di kelas, let me know. Nanti kita bisa diskusikan bagaimana bisa diintegrasikan dengan kurikulum yang sudah ada. Soalnya ini kayaknya menarik, yang data juga menarik soalnya. Nah, ini kita buka-bukaan aja ya. Ini ada perusahaan yang lagi ngubungin kita juga sih, namanya XQ apa, ada 2 3 lah. Xilotech ada itu satu, Xilotech, ada yang XQ, ada Xilotech keluarganya Rudex. Cuman yang XQ itu di belakangnya Microsoft Azure. Gitu. Jadi ini kan Google, seru jadinya ceritanya, asik gitu. Soalnya saya lebih pro Google sih sebenarnya. Kalau kami sendiri tidak membatasi, dalam artian ketika kami berfokus untuk menyelesaikan suatu masalah, memberikan array of area, tentunya tidak bisa dilimit hanya Google saja atau hanya Microsoft saja. Karena pada akhirnya ketika mereka bekerja, mereka nggak bisa milih platform apa yang akan dipakai gitu Pak. Jadi semakin banyak exposure tentunya akan menjadi benefit bagi mahasiswa itu sendiri. Kami Oke. jadi tidak ada konflik juga, kalaupun
pihak kampus ingin kerjasama dengan vendor-vendor lain, Ya. tentunya itu akan menjadi benefit bagi mahasiswa itu dalam kacamata Ini yang data analis ngomong sama siapa ntar? apanya nih Pak? Yang ini kan Mbak Siti kan lebih ke cloud engineer. Oh betul, saya juga Pak. Oh alah. segala hal segala hal yang ada di dalam sini, kalau memang ternyata Bapak merasa tertarik dengan apa namanya learning path yang ada, Hmm. bisa menghubungi saya Pak. Ya, ntar saya ngontakin Bu Tuti namanya, Bu Tuti Lesari. Dia kaprodi, dia ngajar data science sama kaprodi. Apa sih Bu Tuti ya? Kaprodi sistem informasi atau? Hah? Sistem informasi ya? Informatika. Ya, Informatika, ya udah, informatika. ya udah. Kalau sistem kan Pak Iksan. Ya, oke. Baik baik Pak. Oke, kita balik lagi ya Pak ya. Ya, Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Pak? ya udah kebayang lah. Kita ngambil yang mikro kredensial aja dulu ya, gratis soalnya. Kalau bayar urusan berapa ntar. Susah narikin duit dari mahasiswanya soalnya bukannya apa-apa ya. Iya. Nah, di dalam mengerti sih Pak. Makanya kami provide micro credential, di mana micro credential ini sebenarnya juga nanti akan menjadi benefit bagi mahasiswa Pak. Mm-mm. Jadi tanpa harus sertifikasi pun, ketika mereka share profile, update LinkedIn dengan menyertakan badges yang ada, kemudian memberikan hashtag cloud ready, Hmm. nah ini sudah bisa tershortlist bagi talent acquisition yang Hmm. memang mencari talent-talent yang sudah memiliki skill di bidang cloud. Iya. Dalam artian ketika mereka ingin mempercantik CV mereka, mereka bisa embed apa namanya skill badges yang ada ini ke LinkedIn profile mereka, atau mereka juga bisa menyertakan link public profile ini ke dalam CV mereka. Jadi ketika recruiter mengakses, recruiter juga sudah bisa melihat badges apa saja yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa tersebut, sehingga jika mereka merasa bahwa skill yang mahasiswa miliki relevan dengan posisi yang mereka cari, tentunya recruiter akan ingin explore lebih lanjut. Mm-mm. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Pak? Iya, Lanjut ya Pak ya. siap. Enggak, soalnya ini bakal ditambah sama kita sertifikat berhasil lulus kuliah cloud dari ITTS gitu. Ada sertifikatnya juga. Baik, baik. Nah, untuk program career readiness seperti yang sudah saya informasikan, ada 3 track nih Pak. Namun untuk track-track ini kami hanya memberikan on demand version, dalam artian semua aktivitas dilakukan belajar mandiri. Kalaupun Bapak Ibu dosen ingin mengkonversikan ini menjadi pembelajaran di kelas atau penjelasan melalui video, tentunya perlu effort Pak, karena belum ada modul yang kami sediakan seperti yang program saya bahas sebelumnya, Hmm. yang foundation. Jadi untuk akses on demand ini tentunya harus dilakukan via Google Cloud Skills Book, yang mana nanti kreditnya juga akan kami fasilitasi, kami berikan secara gratis juga Pak. Hmm. Setelah mengikuti program, tentunya tetap akan mendapatkan yang namanya badges, bisa berupa completion badges ataupun skill badges ketika mahasiswa-mahasiswi sudah mengambil lab tantangan. Yang terakhir tentunya ada program sertifikasi bagi mereka yang memang tertarik untuk sertifikasi. Dalam hal ini kami berikan diskon 100% untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyelesaikan pelatihan, dan diskon 50% untuk mahasiswa yang menyelesaikan program pelatihan. Hmm. Jadi kalau untuk pihak fakultas yang mengikuti program ini ingin mengambil sertifikasi, tidak ada biaya Pak. Nah, terima kasih banyak. Pak Cendri, kasih tahu dosen cloudnya Pak Cendri. Gue lupa namanya siapa sih dosen cloudnya, lupa. Jadi juga mau ikut Pak, terbuka loh Pak. Jadi tidak dilimit harus dosen pengampu mata kuliah aja. Oh, terbuka, terima kasih. Ntar saya umumin di mailing listnya dosen ITTS. Boleh Pak. Jadi memang untuk program ini kami akan memberikan support bagi pengajar Oh, ya. berupa diskon 100%, dan bagi pelajarnya diskon 50%. Karena perbandingan pengajar dan pelajar ini Bapak sudah bisa kira lah. Iya, nggak apa-apa. Ini bentar, pertanyaan effortnya buat eh, untuk training tadi dari si dosen harus ngalokasin waktu berapa lama? Kayak. Durasinya track yang Cloud Digital Leader ini ada 10 jam Pak. Dalam artian ketika dilakukan on demand ini benar-benar menyesuaikan waktu
dari si dosen itu sendiri dan Oh, 10 jam. Iya. mereka Kalau yang tadi yang cloud engineer sama cloud engineer berapa lama tuh? ini lama Pak, 40 jam. Oh, oke. Ada On juga demand 40 jam juga berarti ya kira-kira kurang lebih lah. ya. Oke, oke, oke. 40 jam. Udah Nanti gitu sertifikasi baru ya. iya, kalau untuk sertifikasi nanti setelah menyelesaikan program, saya akan berikan link untuk mendapatkan softwarenya Pak. Oh, tapi ada belajar lagi nggak sih untuk dari setelah ini ke apa? Sertifikasi ya Pak. Hah, perlu Nanti belajar. akan memberikan panduan persiapan Pak. Oh, ada kayak gituannya. Ya. Persiapan ini bisa diakses guna mempersiapkan diri sebelum melakukan ujian. Hmm. Iya, kayak kisi-kisi itu, kisi-kisi berapa soal yang keluar gitu. itu itu pengennya lu. Nanti kalau saya udah ujian, saya info Pak. Nggak, pertanyaannya gini, pertanyaannya boleh berapa kali ujian? Kalau ini saya perlu coba tanyakan dulu ya Pak. Ya. Kalau bisa sih ya sekali ujian lulus ya Pak ya. Kalau di Huawei itu 15 kali. 15 kali ujian. 15 kali. Saya ikut ujian itu loh, jangan khawatir. Buat ngasih contoh ke mahasiswanya. Ono yang bukan programmer, saya ikut ujian jadi programmer aplikasi Android dan saya juga submit 2 aplikasi dan saya dapat nilai 90. Tapi saya 2 kali ujian. Sekali ujian gagal. Dapat nilai berapa ya? Pokoknya nggak, passing grade-nya kan 70 apa berapa, saya dapat 60 apa berapa. Gitu. Berapa kali ujian? Ini saya perlu cross check dulu ya Pak Iya. supaya pastikan. Soalnya kalau sekali ujian kayaknya bakal jeblok deh. Ada seperti itu Pak. Saya sedikit lagi selesai untuk program Cloud Digital Leader ini dan nanti disuruh sertifikasi juga Pak. Jadi nggak hanya training juga Pak. Oh ya, ya, ntar perlu kasih bocoran. Iya, bisa. Jadi nanti untuk informasi seputar sertifikasi juga bisa diakses di sini ya Pak ya, terkait biaya, kemudian Hmm. bagaimana pelaksanaannya. Kemudian prasyarat untuk Cloud Digital Leader ini memang nggak ada karena memang dia menggali dari segi Oh, bisnis, lebih bisnis ya, ya, ya. lebih ke bisnis perspektif Pak. Mungkin yang sertifikasi yang digital itu lebih gampang sih buat diambil. Semoga ya Pak ya. 10 jam. Yang satu lagi 40 jam, lumayan. Iya, nah 40 jam ini terdiri dari 5 modul nih Pak. Jadi Oh. memang di dalam sini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin membangun keahlian di infrastruktur cloud dan Hmm. memang mempersiapkan dirinya untuk kerja di bidang Infra. seperti ini. Oke. Ya. Kemudian tentunya ada prasyarat Pak, memahami sistem operasi, file Hmm. system, IP networking stack, Hmm. kemudian memahami bagaimana web browser dan web server berkomunikasi, Hmm. memahami database, Hmm. programming, serta Linux. Untuk hal ini, some of it bisa didapatkan dari yang foundation. Yang foundation tadi, yang micro kredensial ya. Ya, siap. Ya, Oke. kemudian juga sama Pak dengan program sebelumnya, kami fasilitasi kredit secara gratis untuk mengakses kursusnya di Google Cloud Skills Boost. Setelah menyelesaikan kursus juga tetap akan mendapatkan completion badges dan skill badges. Kemudian tentunya ada sertifikasinya juga yang programnya sama, diskon 100% untuk fakultas, diskon 50% untuk mahasiswa mahasiswa ingin mengambil sertifikasi. Namun sertifikasi ini tidak ada paksaan sama sekali Pak. Jadi bagi mereka yang mau silakan akan kami fasilitasi. Jika mereka tidak mau juga tidak ada paksaan sama sekali. Ya minimal buat kuliah yang micro kredensial dulu lah. Ya Pak, micro kredensial pun pastinya nanti akan berguna sih Pak. Iya. Mereka melamar kerja. Ya itu memperingan kerja dosen. Baik. Terakhir ada track yang namanya data analyst Pak. Tentunya prerequisite-nya seputar data, memahami statistik, NSAI, SQL. Nah ini juga dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang ingin berkarir di bidang data analytics, business intelligence, data engineering, dan data science. Durasinya 30 jam, di dalamnya ada 4 track nantinya 4 modul. Oke. Ini tetap sama on demand version di mana
kredit untuk mengakses Google Cloud Skills Boost akan kami fasilitasi. Setelah program berakhir atau menyelesaikan kursus, akan mendapatkan completion badges atau skill badges ketika mahasiswa-mahasiswi mengambil lab sama. Oke. Itu Ada sertifikasinya Pak. Jadi kalau untuk data analytics kami hanya memiliki sertifikasi dengan level profesional, di mana kami tidak merekomendasikan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengambil sertifikasi tersebut jika belum bekerja di bidang data analytics. Jadi kayak butuh 3-5 tahun bekerja di bidang iya data sih. analytics, baru direkomendasikan untuk mengambil. Pengalaman saya juga rata-rata mahasiswa nggak ngerti data analisis. Orang kerja baru ngerti. Biasanya gitu. Saya udah berapa kali bikin workshop sih, bikin workshop pas data analitik yang datang profesional semua. Kalau cyber security network yang datang mahasiswa. Jadi beda ternyata. Makhluknya lain. Baik, iya Pak. Nah, data analytics sendiri kan memang juga posisi yang lagi anget nih sekarang. Banyak Iya, banget orang pada nggak tahu bahwa ini anget. Bukan anget lagi, panas. iya Pak. Banyak dicari dan apalagi unicorn Iya, harganya mahal banget lagi, gila nih. mahal Pak. Kemarin LKPP yang ini LPSE nyari 3 orang nggak dapet. Juga sih Pak. Kemudian tentunya ketika ITTS memutuskan untuk bergabung atau join dalam program kami, baik itu Cloud Computing Foundation Hmm. maupun Career Readiness, mereka bisa mengumumkan partisipasi institusi. Dalam artian ketika Pak Ono dan tim ingin menarik perhatian calon mahasiswa-mahasiswi, memberikan campaign bahwa ada kurikulum Google di ITTS, itu Iya. boleh. Cuman kita butuh ini nih. Itu oke. Pak Chandri siap ya Pak Chandri? Nggak denger dia. Dengar banyak tuh Pak. Enggak nih urusan logo segala macam koordinasi sama Bu Siti. Cuman Bu Siti gini nih, kita buat akreditasi nih. Buat akreditasi kita teh biasanya ditanya sama asesor, ada MOU-nya nggak sama Google? Bisa nggak dibikin kayak Pak? Dibuatkan. Ya Pak Chandri ada template MOU sih. Kalau mau pakai Kalau untuk MOU, tentu kami sangat bersedia mensupport Pak. Namun template-nya harus pakai template yang dari kami. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. No problem. No problem. Yang penting ada MOU. Soalnya nanti si Diknas lagi Dikti suka ngehe banget lah urusan gituan. Ya, dan pengakuannya hanya berdasarkan apa yang menjadi legalitas gitu kan. Iya, gitu dah. Tahu sendiri Republik kita rada-rada rese. Jadi memang kan kalau untuk public university yang di belakangnya itu pemerintahan, kita kita bikinkan agreementnya. Iya. Enggak semua universitas gitu sih sekarang, bukan hanya swasta doang. Di ditanya sama ini, soalnya ditanya sama Bu akreditasi, nanya. Asesornya nanya, "Mana MOU-nya?" Ah, mati deh gue. Kalau logo kita dengan senang hati, ya Pak Chandri ya, tolong di Siap. Namun pengumuman partisipasi ini baru bisa dilakukan setelah student on board ya Pak. Oh, siap. Kita akan running program untuk onboard faculty member dulu. Setelah Oh, faculty member mengikuti training, baru setelahnya kita akan onboard mahasiswa Pak. oke. Sudah onboard mahasiswa, saat itu sudah boleh dilakukan pengumuman Oh, partisipasi. siap. Ya, sambil jalan MOU diberesin juga lah. Bisa. Ya. Baik, penjelasan saya hanya sampai di situ Pak. Namun tentunya ada tahap selanjutnya nih Pak. Jika memang tertarik ingin berpartisipasi dalam program yang kami usung, nantinya yang saya perlukan hanya nama faculty member yang dinominasikan untuk ikut training. Dalam hal ini kami tidak membatasi Pak. Jadi misalkan Bapak pengen enroll 10 dosen, 20 dosen, feel free to do it. Kami akan support. Oke. Jadi tidak ada limit of number. Kalaupun nanti misalkan ingin dibikinkan gelombang kedua nih pelatihannya, just let me know. Kita Ya. melakukan training kembali untuk pihak dosen. Tolong ini dong, ini dikirim ke email dong, biar biar saya nggak usah ngetik ulang, itu aja sih. Pasti Pak, pasti. Males ngetik ulang. Setelah meeting ini saya akan kirimkan deck ini beserta dengan
prerequisite untuk onboard faculty member. Oh, Nah, yang bisa Bapak sebarkan ke pihak dosen-dosen terkait. ya, Ya. ya, sip. Oke, Thank you, thank you, thank you. itu saja Pak. Mungkin ada pertanyaan? Pak Chandri, jelas, Jelas, A- jelas, jelas. aman ya. Yang nggak jelas kita harus kejar dosen cloudnya biar aktif, itu aja sih. Bukannya di bawah Pak Chandri kan dosen cloud kan? Iya betul. Iya, bagian lu kerja emang enak. Mantap Pak Febri. Ini kalau saya boleh minta nih Pak, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Nah, itu Pak Chandri itu. dosen Iya, iya. komunikasi. Sama-sama teknis. Oh, no, mah susah ditelepon. Tapi di email responsnya cepat. Tuh Pak Chandri kasih ke Bu Siti tuh. Boleh ya Pak Chandra? Thank you Pak. Itu Lee Kuan Yew PH itu di mana lokasinya? Saya basisnya di Manila Pak. Loh, walah. Fisiknya di Manila atau ini? Iya, jadi saya basisnya di Manila, namun saya orang Indonesia asli Pak. Keren, keren. Harus kayak gitu, sering-sering lah, bagus. Saya nggak mau pakai uang Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Iya Pak. Baik Pak Dia Chandra, masih muda kok. mudah Pak. Iyalah, lebih muda daripada gue, lu pada lebih muda daripada gue udah tua gue. Yang penting jiwanya muda Pak. Jiwanya tetap muda, ya nggak Pak Chandra? Kelihatan masih muda. Ya, Iya, ya udah. Oke, thank you, terima kasih. muda terus itu. Iya, ya ntar kita harus mikirin siapa yang mau di training itu. Ya udah, Saya diskusikan sih Pak, take your time untuk explore terkait